kita sudah mengetahui sumbernya, oh ada keterkaitan dengan kita, maka dari itu insya Allah kalau sudah mendengar ini, insya Allah kita akan istiqamah dalam bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan kenikmatan, masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, banyak di antara kita yang apabila dikasih suatu amalan ingin mengamalkannya, akan tetapi di antara kita sangat sedikit yang bisa secara kontinu, secara istiqomah bisa mengamalkannya. Contohnya saja semisal tentang salawat. Banyak orang yang apabila diceritakan tentang kelebihan-kelebihan, kedahsyatan-kedahsyatan salawat, dia mengamalkannya tapi berselang waktu 1 atau 2 hari, 3 atau 4 hari, dia sudah meninggalkan amalan itu, dia sudah terlupa. Nah, maka dari itu di sini sedikit saya memberikan saran, apabila kita ingin beramalan itu, mulailah dulu dari hal yang terkecil, dari sedikit-sedikit sampai mendarah daging, sehingga apabila kita sampai tidak bersalawat, ada di pikiran kita, oh hari ini ada yang kurang ini, apa ya, apa. Nah, semisal seperti itu. Seperti halnya kita mengerjakan sholat setiap hari. Apabila suatu saat kita ada yang kelupaan semisal ini, maka kita akan, oh saya belum salat zuhur, saya belum salat asar, dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan yang memang benar dan amalan-amalan yang sudah mendarah daging. Tapi kalau 1 atau 2 hari lupa, itu saya anggap masih amalan-amalan yang mohon maaf sekali tanda kutipnya masih dipertanyakan. Adapun kenapa sih saya ini selalu mengajak kepada antum semua, yuk kita bersalawat, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Di sini saya akan sedikit membuka rahasia kenapa sih kita harus bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, kita lihat pada kitab Sirul Asrar tentang awal penciptaan. Wa khalaqallahu arwaha kullaha minhu fi alamil lahud fi ahsani taqwim hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua roh makhluk dari roh Muhammad di alam luhud dan dalam bentuk terbaik dan hakiki. Maka roh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan roh manusia di alam lahud.
Jadi di alam lahut itu semua roh itu namanya Muhammad. Alam lahut itu adalah al-watan al-asli atau negeri asal. Nah, jadi mungkin sudah bisa ditangkap kenapa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah nama karena asal muasal roh kita itu dari roh Muhammad. Maka dari itu apabila kita bersalawat, kita mau mendawamkan salawat, mau istiqamah salawat, mau memperbanyak salawat, itu yang untungnya siapa? Yang untungnya siapa? Yang untungnya bukan kiai, bukan ustadz, bukan siapa, melainkan kita sendiri yang untungnya. Bersalawat untuk Rasulullah, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. Dan kita istilahnya setelah mengetahui bahwa roh asal sumber dari roh itu dari roh Muhammad, maka di sini insya Allah kita sudah mengetahui sumbernya. Oh, ada keterkaitan dengan kita. Maka dari itu insya Allah kalau sudah mendengar ini, insya Allah kita akan istiqamah dalam bersalawat. Saudaraku yang dirahmati Allah, karena itu Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan Sayyidul Wujud wa aslu kulli mawjud, penghulu alam dan sumber segala wujud. Di dalam kitab Sirul Asrar lagi dijelaskan, wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwala ma khalaqallahu nuri wa awwala ma khalaqallahu al-qalam wa awwala ma khalaqallahu al-aqal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, awal yang pertama diciptakan adalah rohku. Yang pertama diciptakan adalah cahayaku. Yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Yang pertama diciptakan Allah adalah akal. Jadi yang kita ketahui di sini dari hadis riwayat Abu Daud, Allah pertama-tama menciptakan adalah roh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu diciptakan Allah adalah cahaya atau nur Rasulullah SAW. Baru setelah itu adalah pena. Setelah itu diciptakanlah akal. Maka dari itu
kalau semisal ada di hati ingin malas-malas bersalawat, ingat siapa sih Rasulullah itu. Kita ingat lagi siapa sih awal-awal yang diciptakan. Kita ingat lagi dari mana asal rohku ini. Kita ingat lagi apa roh kita ini pertama, roh kita ini apa namanya sebelum lahir ke dunia. Artinya di negeri asalnya itu apa namanya? Namanya Muhammad. Baru setelah ke dunia, lalu kita ini punya nama yang berbeda-beda. Oleh orang tua kita dikasih nama, ada nama Ahmad, ada nama Muhammad, ada nama Jalal, ada nama macam-macam. Nah, akan tetapi pada alam lahud itu nama kita sama Muhammad. Nama roh kita ini sama Muhammad. Kalau di dunia ini, kenapa beda? Karena ada kemungkinannya kalau seandainya nama kita di dunia ini sama, ada kemungkinannya, ini menurut pendapat saya, lucu. Kalau seandainya ada yang bertanya kenapa tidak di dunia ini saja sama, kan lucu. Jadi semisal namanya sama, semisal ini mohon maaf, Jali namanya. Mamanya Jali, anaknya Jali, bapaknya Jali, kakaknya Jali. Jali, bawakan Jali ke sini ya sama Jali. Jali. Kan lucu. Nah, makanya berbeda. Ada yang namanya Jali, ada yang namanya Saadah, dan ada namanya siapapun macam-macam. Itu. Tapi di alam lahud ingat nama kita semua adalah Muhammad. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.